Katanya jantung, kok test drive? Itulah kalimat yang terus terngiang di kepalaku saat melihat ibu mertuaku, yang baru saja divonis, kritis, dan diambang kematian, malah tertawa lepas sambil mengelus jok kulit mobil baru. Bayangkan betapa hancurnya aku. Dipaksa suami mentransfer 100 juta detik itu juga demi nyawa ibunya. Dia menolak dibawa ke UGD dengan alasan trauma rumah sakit, tapi mendadak bugar saat diajak ke dealer mobil mewah. Aku, Sabrina, hampir saja tertipu mentah-mentah oleh sandiwara paling menjijikan ini. Tapi saat aku menyelidiki lebih dalam, ternyata uang operasi bypass itu sebenarnya direncanakan untuk... Halo sobat, semoga kalian selalu sehat dan dijauhkan dari orang-orang bermuka dua yang cuma mau memanfaatkan harta kalian ya. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Kalian menyimak cerita panas ini dari kota mana saja? Hujan deras di luar sana seolah berlomba dengan gemuruh di dadaku. Jarum jam di dashboard mobil Mercedes-Benz milikku sudah menunjukkan pukul 11 malam. Lelah. Hanya itu yang kurasakan. Sebagai seorang direktur pemasaran di salah satu perusahaan kosmetik terbesar di Jakarta, hari ini benar-benar menguras habis energiku. Tulang punggungku rasanya mau patah, dan kepalaku berdenyut hebat. Yang aku inginkan hanyalah mandi air hangat, memakai piyama sutra kesayanganku, lalu tidur tanpa gangguan. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping begitu ban mobilku menggilas kerikil di halaman rumah. Belum sempat aku mematikan mesin, pintu utama rumahku sudah terbanting terbuka. Sosok suamiku, Damar, muncul di ambang pintu. Dia tidak menyambutku dengan senyum hangat atau tawaran memijat pundak seperti biasanya. Di bawah sorot lampu teras yang temaram, wajah tampan Damar terlihat kacau balau. Rambutnya acak-acakan, kemejanya keluar dari celana, dan matanya merah dan basah. Dia berlari menerobos hujan, menggedor kaca jendela mobilku dengan brutal. "Sabrina, buka! Cepat buka pintunya!" teriaknya, suaranya paro bercampur debur hujan. Jantungku mencelos. Rasa kantukku lenyap seketika, digantikan oleh adrenalin yang membanjir. Aku segera membuka kunci pintu dan keluar, membiarkan blazer kerjaku basah kuyup dalam hitungan detik. "Ada apa, Mas? Kenapa kamu teriak-teriak begini?" tanyaku panik. Damar mencengkeram kedua bahuku. Cengkeramannya begitu kuat hingga rasanya kuku-kukunya menembus kain tebal blazerku. Napasnya memburu, bau keringat bercampur rokok menguar tajam dari tubuhnya. "Ibu, SAB. Ibu." Suaranya pecah, terseda oleh isak tangis yang terdengar begitu menyayat hati. "Ibu serangan jantung lagi. Kali ini parah. Parah banget." Duniaku seakan berhenti berputar. Ibu Widya, mertuaku, memang menginap di rumah kami sejak 3 hari lalu. Beliau sering mengeluh pusing atau pegal linu, tapi serangan jantung? Ya Tuhan! Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Aku siapkan mobil, kamu bopong ibu keluar. Seruku, naluri logikaku langsung mengambil alih. Aku hendak berbalik kembali ke kursi kemudi, tapi tangan Damar menahanku kasar. "Nggak bisa," bentaknya. Aku terdiam, menatapnya bingung. "Maksudnya nggak bisa? Mas, kalau serangan jantung itu hitungannya detik. Kita harus ke UGD sekarang." "Ibu nggak mau. Kamu tahu kan ibu trauma sama bau rumah sakit sejak bapak meninggal di ICU dulu?" Dia ngamuk. "SAB. Dia bilang mending mati di rumah daripada disuntik-suntik dokter." Damar mengguncang tubuhku, air matanya bercampur air hujan membasahi wajahnya yang memelas. "Dia sekarang di kamar tamu. Kritis." Tanpa menunggu jawaban, Damar menarik tanganku, menyeretku masuk ke dalam rumah. Lantai marmer ruang tamu yang biasanya bersih kini penuh dengan jejak sepatu berlumpur. Namun, bukan itu yang membuat bulu kuduku meremang. Begitu kami mendekati kamar tamu di lantai bawah, bau menyengat langsung menusuk hidungku. Bau minyak angin, balsem panas, dan aroma herbal yang apek. Suasana di dalam kamar itu temaram, hanya diterangi lampu tidur di sudut ruangan. Di atas ranjang, Ibu Widya terbaring lemah. Matanya terpejam rapat, mulutnya sedikit terbuka, mengeluarkan suara napas yang berat dan tersengal-sengal. "Hah, hah." Dadanya naik turun dengan irama yang tidak beraturan. Di samping tempat tidur, berserakan tisu bekas, botol minyak kayu putih yang tumpah, dan sebuah tabung oksigen portabel kecil. "Bu,
Panggilku pelan, mendekat dengan hati-hati. Mata Ibu Widya berkedut sedikit, lalu perlahan terbuka. Tatapannya sayu, seolah nyawanya sudah berada di ujung tanduk. Tangan keriputnya yang dipenuhi cincin emas itu terangkat lemah, gemetar di udara, berusaha menggapai wajah Damar. Dam. Rintihnya, suaranya serak dan putus-putus. Sakit dada ibu, sakit sekali, rasanya seperti diremas. Damar langsung berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya dan menciuminya bertubi-tubi. Sabar ya, Bu. Damar lagi usahain. Ibu harus kuat. Aku berdiri mematung di ambang pintu, menatap pemandangan memilukan itu. Sebagian hatiku merasa iba. Siapa yang tega melihat orang tua kesakitan seperti itu? Namun, bagian lain dari otakku, bagian yang biasa menganalisis data pasar dan strategi bisnis, merasakan ada sesuatu yang janggal. Mataku menyapu ruangan itu sekali lagi. Aku melihat monitor tabung oksigen di meja nakas. Selang oksigen itu terpasang di hidung Ibu Widya. Tapi, tunggu dulu. Layar monitor tabung itu gelap. Tidak ada angka saturasi, tidak ada lampu indikator yang menyala. Apakah alatnya mati? Atau belum dinyalakan? Mas, bisikku, mencoba tetap tenang meski kecurigaan mulai merayap. Kalau ibu nggak mau ke RS, minimal kita panggil dokter ke sini. Atau ambulans VIP yang punya peralatan lengkap. Ibu Widya mendadak mengerang keras, memutus kalimatku. Dia memegangi dadanya dengan kedua tangan, tubuhnya melengkung kaku di atas kasur. Ark, sakit, panas, jeritnya dramatis. Damar menoleh padaku dengan tatapan nyalang, penuh amarah. Dia bangkit berdiri dan menghampiriku, mendesakku hingga punggungku menabrak lemari pakaian. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Kamu dengar itu, Sabrina? Ibuku sekarat. Dan kamu masih mikir soal prosedur? Desisnya tajam. Bukan begitu, Mas. Aku cuma mau yang terbaik. Yang terbaik sekarang adalah operasi. Potong Damar cepat. Ada dokter spesialis jantung kenalan ibu, Dr. Haris. Dia bisa melakukan tindakan operasi bypass darurat malam ini juga di klinik pribadinya yang eksklusif. Tanpa antre, tanpa administrasi ribet rumah sakit. Dia siap datang jemput ibu kalau dananya sudah masuk. Operasi di klinik? Mas, itu bahaya. Dia mantan kepala bedah di Singapura. Sabrina, kamu jangan sok tahu. Damar membentakku, membuatku tersentak. Ini pertama kalinya Damar membentakku sekeras ini selama 3 tahun pernikahan kami. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan secari kertas lusuh yang sudah diremas-remas. Biayanya 100 juta. Harus cash atau transfer sekarang juga supaya alat dan tim medisnya jalan. Asuransi ibu sudah limit. Tabunganku nggak cukup karena baru kepakai renovasi rumah kemarin. Kamu punya kan? Uang bonus tahunan kamu bulan lalu. Aku menatap kertas itu, lalu menatap mata Damar. Ada kepanikan di sana, tapi juga ada desakan yang memaksa. 100 juta bukan uang kecil, bahkan untuk ukuranku. Dan memberikannya begitu saja untuk prosedur medis yang terdengar tidak lazim di tengah malam buta? Itu gila. Mas, 100 juta itu banyak. Aku butuh rincian medisnya dulu. Siapa Dokter Haris ini? Mana nomor SIP-nya? Aku nggak bisa transfer uang perusahaan atau uang tabungan kita sembarangan tanpa bukti. Jawabku tegas, berusaha mempertahankan kewarasanku di tengah kies ini. Mendengar penolakanku, erangan Ibu Widya di kasur makin menjadi-jadi. Ya Allah, cabut saja nyawaku, menantuku lebih sayang uang daripada nyawa mertuanya. Rintihnya dengan volume yang cukup keras untuk didengar tetangga. Wajah Damar berubah merah padam. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Dia mencengkeram kedua lenganku lagi. Kali ini lebih menyakitkan, dan mengguncang tubuhku kasar. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang suami, tapi tatapan orang yang sedang terdesak hutang nyawa. Kamu dengar itu? Bentak Damar tepat di depan wajahku, napasnya memburu. Kalau kamu nggak transfer 100 juta sekarang juga, dan terjadi sesuatu sama ibu malam ini, ingat kata-kataku, Sabrina. Kamu bukan istriku lagi. Kamu adalah pembunuh ibuku. Kata, pembunuh, itu meluncur dari mulut suamiku seperti peluru yang ditembakkan dari jarak dekat. Menghujam tepat di ulu hati,
menyebarkan rasa nyeri yang melumpuhkan logikaku sesaat. Ruangan itu hening. Hanya terdengar suara rintik hujan yang menghantam kaca jendela dan napas berat Ibu Widya yang terdengar seperti mesin tua yang rusak. Aku mundur selangkah, melepaskan diri dari kungkungan tubuh Damar. Tanganku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena campuran rasa takut dan marah yang mendidih di dada. Bagaimana mungkin dia menuduhku sekeji itu? Aku, menantunya yang selama ini membiayai renovasi rumah orang tuanya di kampung, membelikan perhiasan, bahkan menanggung biaya umroh mereka tahun lalu. Dan sekarang, hanya karena aku meminta transparansi medis, aku dicap sebagai calon pembunuh? Tarik ucapanmu, Mas. Suaraku bergetar, rendah namun tajam. Damar tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan mata yang memerah. Napasnya masih memburu seperti banteng yang siap menyeruduk. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, mencoba mengembalikan kewarasan yang hampir retak. Aku tidak boleh terpancing emosi. Nyawa manusia, meskipun mertuaku yang sering bersikap pasif-agresif ini, tetaplah prioritas. Dengan gerakan cepat, aku merogoh saku blazerku yang basah dan mengeluarkan ponsel. Layarnya menyala, menampilkan pukul 23.15. Oke, kalau ibu kritis, kita tidak punya waktu untuk debat kusir. Kataku tegas sambil jari jempolku menari di atas layar, membuka menu panggilan darurat. Aku akan telepon ambulans VIP dari RS Medistra sekarang. Mereka punya unit ICU mobile, lengkap dengan dokter jaga dan alat pacu jantung. Dalam 15 menit mereka sampai sini. Jangan! Teriakan itu bukan datang dari Damar. Itu suara Ibu Widya. Seketika, sebuah tangan dingin mencengkeram pergelangan tanganku dengan kekuatan yang mengejutkan. Aku tersentak, hampir menjatuhkan ponselku ke lantai marmer. Aku menunduk dan terbelalak. Ibu Widya, yang semenit lalu terlihat seperti mayat hidup yang tak berdaya, kini sedang mencengkeram tanganku kuat-kuat. Kuku-kukunya yang dicat merah marun menancap di kulitku, meninggalkan bekas bulan sabit putih. Matanya yang tadi sayu kini melotot lebar, menatapku dengan horor. "Jangan panggil ambulans, Sabrina. Jangan," jeritnya histeris. Tubuhnya yang gemuk berguncang hebat di atas kasur. Ibu nggak mau mati di jalan. Ibu nggak mau dengar suara sirine. Itu bikin jantung ibu makin copot. Aku mencoba melepaskan tangannya pelan-pelan, tapi cengkeramannya justru makin mengeras. Ini aneh. Sangat aneh. Seingatku, orang yang mengalami gagal jantung atau serangan jantung akut akan mengalami kelemahan otot ekstrim. Mereka bahkan kesulitan untuk mengangkat gelas air minum. Apalagi mencengkeram tangan orang dewasa yang sedang berdiri dengan tenaga setara kuli bangunan begini. "Bu, tolong lepas." Rintihku menahan sakit. Ambulans itu prosedur standar. Dokter di sana lebih paham. "Kamu mau bunuh ibu pelan-pelan ya?" potong Widya. Air matanya meleleh membasahi bantal, tapi cengkeramannya tidak kendur sedikit pun. Pokoknya ibu cuma mau Dokter Haris. Dia yang pegang riwayat ibu dari dulu. Dia bilang ibu harus ditangani secara privat, nggak boleh kena udara kotor rumah sakit umum. Damar segera menengahi, melepaskan tangan ibunya dari tanganku dengan lembut lalu kembali menatapku dengan tatapan memelas. Kali ini dia mengubah strateginya. Tidak lagi membentak, tapi merengek. "SAB, tolonglah, ngertiin kondisi psikis ibu," ujar Damar, suaranya melunak. Dia mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. "Kalau kita paksa naik ambulans dan ibu stres di jalan, pembuluh darahnya bisa pecah. Dokter Haris itu solusinya. Dia bisa bawa peralatan portabel ke sini atau kita bawa ibu ke klinik pribadinya pakai mobil kita sendiri yang lebih nyaman." Aku memijat pergelangan tanganku yang memerah. Rasa curiga itu kembali menyelinap, kali ini lebih kuat. Dokter spesialis jantung yang mau melakukan operasi bypass atau pemasangan ring di klinik pribadi tengah malam? Itu terdengar seperti malpraktik atau cerita fiksi. "Mas, operasi jantung butuh kamar steril. Butuh tim anestesi. Mana ada dokter waras yang mau operasi di klinik ruko?" cecarku. Mataku menyipit menatap Damar. Damar terlihat gugup. Matanya bergerak liar ke kiri dan ke kanan, menghindari tatapanku. Dia menelan ludah dengan susah payah. Itu klinik high-end, SAB. Fasilitasnya kayak hotel bintang 5. Makanya mahal. Makanya butuh cash keras buat DP. Maksudku buat biaya tindakan langsung.
Damar tergagap. Wajahnya pucat pasi seolah baru saja salah bicara. Alisku terangkat sebelah. DP. Maksudku pelunasan di muka. Ralatnya cepat. Suaranya naik 1 oktav karena panik. Maksudku, administrasi di sana ketat. Nggak bisa pakai jaminan atau asuransi. Harus transfer lunas baru dokternya mau siapin ruang bedah. Kamu tahu kan dokter-dokter hebat itu kadang nyentrik dan materialistis. Alasan yang berantakan. Tapi di saat bersamaan, suara monitor imajiner di kepalaku berbunyi nyaring. Down payment? Sejak kapan operasi medis pakai istilah DP? Istilah itu biasanya dipakai untuk kredit rumah, motor, atau mobil. Aku menatap Ibu Widya lagi. Dia kembali memejamkan mata sambil mengerang-erang. Aduh, Gusti, sakitnya tembus ke punggung. Damar, cepat. Ibu nggak kuat. Akting atau bukan, aku tersudut. Jika aku bersikeras menolak dan Ibu Widya benar-benar meninggal malam ini, entah karena jantung atau karena stres, aku akan disalahkan seumur hidup oleh keluarga besar Damar. Reputasiku, karirku, dan pernikahan ini akan hancur lebur. Tapi jika aku memberi uang itu, aku merasa sedang menyerahkan leherku untuk disembelih. Aku menghela napas panjang, menyerah pada situasi, untuk saat ini. Oke, kataku dingin. Wajah Damar seketika berubah. Ada kilatan cahaya di matanya yang redup. Sebuah kelegaan yang terlalu instan. Oke apa, SAB? Tanyanya antusias. Sedikit terlalu bersemangat untuk ukuran anak yang ibunya sedang sekarat. Aku akan transfer 100 juta itu. Jawabku sambil membuka aplikasi M-Banking di ponselku. Anggap saja ini pinjaman darurat. Tapi ingat, Mas. Besok pagi-pagi sekali aku minta kwitansi lengkap, rekam medis, dan surat keterangan tindakan dari Dokter Haris itu. Kalau sampai ada 1 rupiah pun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Aku membiarkan kalimatku menggantung, membiarkan ancaman itu merayap di udara. Damar mengangguk cepat. Kepalanya naik turun seperti boneka dashboard. Pasti, sayang. Besok semua bukti aku kasih. Yang penting ibu selamat dulu. Jari jempolku sudah siap di atas layar ponsel. Saldo rekening utamaku terpampang jelas di sana, cukup untuk membeli 2 mobil baru sekalipun. Tapi aku tidak bodoh. Mana nomor rekening Dokter Haris atau kliniknya? Biar aku transfer langsung ke instansinya. Tanyaku sambil menatap layar. Hening sejenak. Hanya sedetik. Tapi terasa lama. Damar dan Ibu Widya saling bertukar pandang kilat. Sebuah kode rahasia yang tertangkap oleh ekor mataku. Ibu Widya mendadak batuk-batuk keras. Memecah keheningan. Uhu. Aduh dada ibu. Damar buru-buru menepuk punggung ibunya. Lalu menoleh padaku dengan senyum kaku yang dipaksakan. Jangan ke rekening klinik, SAB. Sistem mereka lagi offline jam segini, nggak bisa terima transferan bank lain. Elaknya, keringat sebesar biji jagung menetes di pelipisnya. Ke rekeningku saja dulu. Nanti aku yang tarik tunai di ATM prioritas atau transfer internal ke dokternya. Dia teman arisan ibu juga kok, jadi bisa lewat jalur kekeluargaan. Logikaku berteriak kencang, bohong. Sistem bank offline? Teman arisan? Semua ini tidak masuk akal. Mana ada dokter bedah jantung merangkap teman arisan yang minta bayaran lewat rekening pribadi suami pasien di tengah malam? Namun, aku melihat tangan Damar gemetar hebat. Bukan karena sedih, tapi karena ketakutan rencananya gagal. Di balik ketampanan wajahnya, aku melihat sosok laki-laki yang putus asa, terdesak, dan menyedihkan. Aku menatapnya lurus-lurus. Jika aku menolak sekarang, drama ini akan berlanjut sampai pagi. Dan aku butuh tidur. Tapi lebih dari itu, aku butuh bukti konkret untuk membongkar permainan mereka. Jika uang masuk ke rekening Damar, aku punya jejak digital yang sah bahwa dia menerima uang itu. Baiklah, ucapku pelan, jariku mengetik nominal 100 juta. Ke rekening mandiri kamu ya, Mas? Iya, yang itu. Seru Damar, matanya berbinar menatap layar ponselku seolah melihat pintu surga. Aku menekan tombol, kirim. Muncul notifikasi transfer berhasil. Sudah masuk, kataku datar, menunjukkan layar ponsel ke arahnya. Damar hampir saja melompat kegirangan, tapi dia menahannya. Dia buru-buru mengecek ponselnya sendiri.
Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih SAB. Kamu penyelamat keluarga ini. Dia mencoba memelukku, tapi tubuhku kaku seperti patung es. Bawa ibu ke dokter sekarang. Perintahku tanpa ekspresi. Aku mau mandi. Kepalaku sakit. Iya, sayang. Aku siap-siap dulu. Kamu istirahat saja. Biar aku yang urus ibu. Damar menjawab dengan nada yang jauh lebih ringan, beban seolah terangkat dari pundaknya. Aku berbalik badan, melangkah keluar dari kamar tamu yang pengap itu. Saat kakiku menapaki anak tangga menuju lantai 2, telingaku yang tajam menangkap suara bisikan dari kamar bawah. Suara yang sangat pelan, tapi cukup jelas di tengah keheningan malam. Dapat, Bu? Masuk? Bisik suara wanita yang seharusnya sedang sesak napas. Beres. Besok pagi unitnya bisa langsung kita ambil. Jawab suara laki-laki. Langkahku terhenti di tengah tangga. Tanganku mencengkeram railing kayu jati dengan erat hingga buku-bukuku memutih. Unit? Unit apa? Unit gawat darurat? Aku melanjutkan langkah ke kamarku dengan hati membeku. Sesampainya di kamar, aku tidak langsung mandi. Aku duduk di tepi ranjang, menyalakan iPad yang biasa dipakai Damar untuk main game sebelum tidur. iPad ini tersinkronisasi dengan akun Google-nya. Jantungku berdegup kencang saat membuka riwayat browser. Jariku mengusap layar dengan cepat. Tidak ada pencarian tentang Dr. Haris. Tidak ada pencarian tentang klinik jantung 24 jam. Yang ada adalah puluhan tab yang terbuka sejak sore tadi. Harga Pajero Sport Dakar 2025 simulasi kredit bunga 0% dealer Mitsubishi buka hari Minggu warna Pajero paling laris. Air mataku menetes jatuh membasahi layar iPad. Bukan karena sedih, tapi karena rasa dikhianati yang begitu dalam. Jadi, nyawa Ibu Widya yang kritis, itu harganya setara dengan down payment sebuah SUV bongsor? Aku menghapus air mataku kasar. Rasa kantukku hilang total. Jika mereka ingin bermain drama, baiklah. Aku akan menjadi sutradaranya. Aku melangkah ke kamar mandi, menatap pantulan wajahku di cermin. Riasan mataku sedikit luntur, tapi tatapanku nyalang. Bibirku menyunggingkan senyum tipis yang mengerikan. Oke, Mas Damar. Kamu mau mobil baru? Bisikku pada bayanganku sendiri. Akan aku pastikan kamu mendapat tumpangan paling tak terlupakan besok. Aku keluar dari kamar mandi, mengenakan piyama sutraku, lalu berjalan menuju laci nakas di samping tempat tidur. Di sana, tersimpan kartu kredit eksklusif berwarna hitam pekat dengan namaku terukir emas. Titanium Black Card. Limitnya nyaris tak terbatas. Damar pernah memelas minta dibuatkan kartu tambahan, tapi selalu kutolak. Malam ini, kartu ini akan menjadi umpan tikus yang sempurna. Mas, teriakku dari lantai atas. Suaraku dibuat selembut mungkin. Uangnya masih kurang gak buat obat-obatan pasca operasi? Hening sejenak di bawah, lalu terdengar langkah kaki Damar berlari menaiki tangga. Dia muncul di pintu kamar dengan wajah berseri-seri yang gagal disembunyikan. Kenapa? SAB? Kamu mau tambah lagi? Tanyanya rakus. Aku mengulurkan kartu hitam itu. Kilauan emasnya memantul di bawah lampu kamar, membuat mata Damar membulat sempurna. Rekeningku limit transfer harian. Takutnya nanti di sana butuh biaya tak terduga. Bawa ini saja buat jaga-jaga, kataku manis, menyerahkan kartu itu ke tangannya yang gemetar. Pinnya tanggal pernikahan kita. Damar menatap kartu itu seperti menatap jimat keberuntungan. Dia tidak tahu, kartu itu adalah tiket menuju kehancurannya sendiri. Sinar matahari pagi yang menerobos celah tirai kamar seharusnya membawa kehangatan. Namun bagiku, pagi ini terasa sedingin es. Pukul 6 pagi. Aku sudah terbangun, atau lebih tepatnya, tidak benar-benar tidur, dan duduk di meja rias sambil menyisir rambut. Dari pantulan cermin, aku bisa melihat Damar yang masih terlelap dengan senyum tersungging di bibirnya. Tidur nyenyak sekali untuk seseorang yang ibunya sedang sekarat. Biasanya, aku akan membangunkannya dengan kecupan atau aroma kopi. Tapi hari ini, aku membiarkannya hanyut dalam mimpi indahnya sedikit lebih lama. Mimpi tentang mobil baru yang dibeli dengan harga diri istrinya. Aku bangkit perlahan, langkah kakiku teredam oleh karpet tebal, menuju nakas di sisi tempat tidur Damar. Ponselnya tergeletak di sana, terhubung dengan pengisi daya.
Layarnya menyala sebentar, menampilkan notifikasi yang masuk. Jantungku berdesir. Tanganku terulur, hati-hati agar tidak menyenggol gelas air di sebelahnya. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal, tanpa foto profil. Namun, preview pesan di layar kunci itu sudah cukup untuk membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Pagi Pak Damar. Dana booking fee 100 JT sudah kami terima via M-Banking semalam. Unit Pajero Sport Dakar 4X2 sunroof warna merah sudah kami hold. Ditunggu kedatangannya jam 10 untuk pelunasan sisa gesek kartu. Trims, Rian Mitsubishi. Aku menahan napas. Tanganku mengepal begitu erat hingga kuku-kukuku terasa sakit menancap di telapak tangan. Jadi, uang 100 juta yang kutransfer semalam dengan air mata dan kecemasan itu, sudah berubah status menjadi booking fee. Bukan biaya sewa ruang operasi, bukan deposit dokter spesialis, melainkan uang muka untuk sebuah bongkahan besi berjalan. Damar menggeliat. Aku segera mundur, menyambar handuk di kursi seolah-olah aku baru saja selesai mandi, lalu berdiri membelakangi dia. Sayang, suara Damar terdengar serak, khas bangun tidur. Jam berapa ini? Jam 6, Mas. Jawabku tanpa menoleh. Sibuk memoles lotion ke tangan agar dia tidak melihat tanganku yang gemetar menahan amarah. Gimana ibu? Masih sakit? Mendengar kata, ibu, Damar langsung tersentak bangun. Topeng, anak berbakti, nya kembali terpasang dalam sekejap. Dia melompat turun dari kasur dengan wajah yang diset untuk terlihat panik. Ya Allah, ibu, aku harus cek ibu, serunya. Lalu berlari keluar kamar dengan langkah terburu-buru yang dibuat-buat. Aku hanya tersenyum miring melihat punggungnya menjauh. Akting yang bagus, Mas. Sayangnya, penontonmu sudah tahu naskahnya. Setengah jam kemudian, ruang makan di lantai bawah dipenuhi aroma bubur ayam yang kubeli lewat ojek online. Aku duduk di ujung meja, menyesap teh hangat sambil mengamati pertunjukan sandiwara pagi ini. Ibu Widya keluar dari kamar tamu dipapah oleh Damar. Penampilannya sungguh meyakinkan untuk ukuran piala citra. Dia mengenakan daster lusuh, selendang batik melilit lehernya, dan berjalan dengan langkah diseret-seret. Wajahnya pucat, hasil bedak yang terlalu tebal, aku yakin, dan dia terus-menerus memegangi dada kirinya. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan, bisik Damar penuh perhatian, mendudukkan ibunya di kursi makan dengan gerakan selembut kapas. Aduh hesak. Mar. Napas ibu pendek banget. Keluh Widya. Suaranya lemah gemulai. Tapi matanya mata itu tidak bisa berbohong. Saat Damar meletakkan tas selempang kulit berisi dompet dan kartu kreditku di atas meja, mata Widya berkilat tajam melirik benda itu. Kilatan rakus yang sama sekali tidak tampak seperti orang yang sedang meregang nyawa. Sarapan dulu ya, Bu. Sedikit saja biar ada tenaga buat operasi. Tawarku, menyodorkan mangkuk bubur. Widya menggeleng lemah, menolak mangkuk itu dengan tangan gemetar. Nggak nafsu, SAB. Rasanya mual. Ibu cuma mau cepat sampai di Dokter Haris. Ibu takut nggak sempat. Kalau gitu biar aku antar ya? Potongku cepat. Aku menatap mereka berdua bergantian, memasang wajah polos penuh kekhawatiran. Aku sudah izin telat ke kantor. Lagian bahaya kalau Mas Damar nyetir sendiri dalam kondisi panik begini. Pakai mobilku saja, lebih luas dan nyaman buat ibu rebahan. Seketika, suasana di meja makan itu membeku. Sendok di tangan Damar berdenting pelan saat membentur piring. Ibu Widya dan Damar saling bertukar pandang panik. Kode mata itu lagi. Nggak usah, tolak Damar terlalu cepat, hampir membentak. Dia buru-buru meralat nadanya menjadi lebih lembut. Maksudku, kamu kan baru dapat proyek besar bulan ini, SAB. Sayang kalau ditinggal. Nanti bos kamu marah. Biar aku saja. Aku pesankan taksi online yang premium biar ibu nyaman. Lagian. Damar menelan ludah, mencari alasan. Lagian Dokter Haris tempat praktiknya masuk gang kecil. Mobil Mercy kamu susah lewat. Alasan yang konyol. Klinik eksklusif, fasilitas hotel bintang 5, tapi masuk gang kecil? Kebohongan mereka makin tidak sinkron. Yakin, Mas? Aku khawatir loh, pancingku lagi, menikmati keringat dingin yang mulai muncul di dahi Damar. Yakin? Sayang. Kamu fokus kerja aja.
Cari uang yang banyak buat masa depan kita, sahut Widya tiba-tiba, suaranya sedikit lebih bertenaga dari sebelumnya. Doakan saja ibu selamat. Itu sudah cukup. Iya, SAB. Kamu tunggu kabar aja. Nanti kalau operasi sudah selesai, aku video call. Tambah Damar meyakinkan. Aku mengangguk pelan, pura-pura pasrah. Ya sudah kalau itu mau kalian. Hati-hati di jalannya. Damar menghela napas lega yang terdengar sangat keras. Dia segera bangkit, menyambar tas berisi dokumen, yang katanya rekam medis, tapi aku yakin isinya KK dan KTP untuk syarat leasing. Lalu memapah ibunya berdiri. Ayo, Bu. Taksinya sudah di depan, ujar Damar. Aku mengantar mereka sampai ke teras. Sebuah mobil MPV hitam sudah menunggu di depan pagar. Sopirnya turun membukakan pintu. Proses masuknya Ibu Widya ke dalam mobil itu layak mendapat penghargaan. Dia mengerang setiap kali kakinya melangkah, mendesah berat saat duduk, dan menyandarkan kepalanya lemah di bahu Damar. Damar melambai padaku dengan wajah sedih sebelum menutup pintu mobil. Doain ya, SAB, teriaknya dari balik kaca yang perlahan naik. Mobil itu pun melaju, membelah jalanan komplek perumahan yang masih basah sisa hujan semalam. Aku berdiri mematung di teras sampai mobil itu menghilang di tikungan. Detik itu juga, Topeng, istri penurutku runtuh. Wajahku mengeras. Aku berbalik badan, melangkah masuk ke dalam rumah, dan langsung menuju garasi. Di sana, Honda Civic Turbo lamaku, mobil yang jarang kupakai karena sering menggunakan mobil kantor, sudah terparkir manis. Mobil ini kaca filmnya gelap total, 80%, dan Damar jarang memperhatikannya karena dia selalu silau dengan kemewahan Mercedes-Benz utamaku. Aku membuka pintu mobil, melempar blazer kerjaku ke jok belakang, dan menggantinya dengan jaket hoodie hitam serta topi baseball. Kacamata hitam besar sudah siap di dashboard. Tanganku merogoh ponsel, membuka aplikasi pelacak GPS. Kalian pikir aku bodoh? Saat Damar sibuk mandi tadi, aku tidak hanya melihat pesan dari dealer. Aku juga sempat menyelipkan air teh kecil ke dalam lipatan tas selempang kulit yang dibawa Damar. Alat pelacak seukuran koin itu sekarang sedang mengirimkan sinyal posisi mereka secara real time. Titik biru di layar ponselku bergerak menjauh, keluar dari komplek perumahan, lalu berbelok ke arah jalan tol lingkar luar. Aku menyalakan mesin mobil. Suara deru halus mesin turbo menyahut ambisiku pagi ini. Operasi jantung di dealer Mitsubishi, ya? Gumamku pelan, menatap titik biru itu dengan senyum dingin. Mari kita lihat, apakah asuransi kesehatan bisa mengcover kerusakan harga diri kalian nanti. Aku menginjak pedal gas. Mobilku meluncur keluar garasi, siap berburu mangsa. Permainan dimulai. Jalanan Jakarta pagi ini cukup padat, tapi Honda Civic hitamku meluncur lincah membelah arus lalu lintas. Di layar ponsel yang terpasang pada holder dashboard, titik biru itu, posisi Damar dan Ibu Widya, bergerak konstan sekitar 500 meter di depanku. Mereka mengambil jalur Fatmawati, menjauhi pusat kota. Arah ini aneh. Sangat aneh. Jika mereka menuju klinik spesialis jantung terkemuka seperti yang Damar bualkan, seharusnya mereka mengambil jalur ke arah Menteng atau setidaknya ke area rumah sakit besar di Jakarta Selatan. Tapi taksi online jenis MPV Silver yang mereka tumpangi justru mengarah ke kawasan arteri yang terkenal dengan deretan ruko bisnis dan showroom mobil. Aku menjaga jarak aman, membiarkan dua mobil lain menjadi penyekat antara mobilku dan taksi mereka. Kacamata hitamku memantulkan silau matahari pagi yang mulai terik. AC mobilku setel paling dingin, tapi rasa panas di dadaku tak kunjung padam. Ayo, Mas, tunjukkan di mana rumah sakit impian kalian. Gumamku sambil mencengkeram setir kemudi. Lampu lalu lintas di persimpangan Cipete berubah merah. Antrean kendaraan mengular. Taksi yang membawa suami dan mertuaku berhenti tepat di garis depan lampu merah. Aku terjebak 3 mobil di belakangnya, di lajur kiri. Posisi yang cukup berisiko, tapi memberikan sudut pandang yang strategis. Dari kejauhan, aku melihat kaca jendela penumpang belakang taksi itu perlahan turun setengah. Mungkin AC mobilnya kurang dingin, atau mungkin pasien kritis, butuh udara segar. Apapun alasannya, itu adalah kesalahan fatal mereka. Aku memajukan mobilku sedikit, menyerong ke kiri untuk mendapatkan angle visual yang lebih jelas. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut ketahuan,
tapi karena antisipasi akan kebenaran yang menyakitkan. Dan di sanalah, kebenaran itu terpampang nyata tanpa filter. Lewat celah jendela yang terbuka, aku melihat Ibu Widya. Wanita yang 1 jam lalu harus dipapah karena napasnya tinggal satu-satu. Kini duduk tegak tanpa sandaran. Tidak ada lagi tangan yang memegangi dada. Tidak ada lagi wajah meringis kesakitan. Sebaliknya, tangan kanannya memegang sebuah cermin bedak kecil. Sementara tangan kirinya sibuk memulas lipstik merah menyala ke bibirnya. Gerakannya cekatan, penuh tenaga. Dia bahkan menoleh ke arah Damar dan tertawa. Sebuah tawa lebar yang membuat bahunya berguncang. Bukan guncangan karena sesak napas, tapi guncangan kegembiraan. Damar, yang duduk di sampingnya, juga terlihat santai. Dia menunjuk sesuatu di ponselnya. Lalu mereka berdua tertawa lagi. Damar bahkan sempat menepuk paha ibunya dengan akrab, seolah merayakan kemenangan sebuah tim sepak bola. Darahku mendesir hebat. Kakiku gemetar di atas pedal rem. Jadi ini yang namanya kritis? Hebat, desisku, suaraku bergetar menahan amarah. Benar-benar keajaiban medis. Belum sampai rumah sakit sudah sembuh total. Mungkin udara Jakarta pagi ini mengandung obat dewa. Lampu berubah hijau. Taksi itu melaju kembali. Kaca jendela dinaikkan, menyembunyikan kembali pesta kecil mereka di dalam sana. Aku menekan gas, mengikuti mereka dengan tekad yang semakin membaja. Rasa sedih yang sempat ada kini lenyap tak berbekas, digantikan oleh naluri pemburu yang dingin. Mereka berbelok ke jalan arteri Pondok Indah. Kawasan elit. Di kanan kiri jalan berjejer gedung-gedung kaca yang memamerkan kemewahan. Bukan apotek, bukan klinik, melainkan dealer-dealer mobil kelas atas. Honda, Toyota, BMW, dan Mitsubishi. Mataku menyipit saat melihat taksi itu menyalakan lampu sein kiri. Mereka melambat. Bukan di depan unit gawat darurat. Bukan di depan pelang praktik dokter. Taksi itu berbelok patah, memasuki pelataran parkir luas sebuah gedung kaca megah bertuliskan, Authorized Dealer Mitsubishi. Di balik dinding kacanya, terpajang deretan mobil SUV gagah yang mengkilap di bawah sorot lampu sorot, seolah menantang siapa saja yang punya uang untuk memilikinya. Bingo! Besiku. Aku tidak langsung masuk. Itu terlalu gegabah. Aku membiarkan taksi itu menurunkan penumpangnya tepat di depan lobi showroom. Dari kejauhan, aku melihat pintu taksi terbuka. Adegan selanjutnya membuatku ingin muntah. Ibu Widya turun dari taksi tanpa bantuan siapapun. Dia melompat turun dengan kelincahan wanita usia 30-an. Dia mengibaskan selendang batiknya dengan gaya diva, lalu merapikan gamisnya. Damar turun menyusul, memberikan tip kepada sopir taksi dengan senyum lebar, lalu merangkul bahu ibunya. Mereka berjalan masuk ke dalam showroom dengan langkah tegap. Langkah penuh percaya diri. Langkah orang yang merasa punya uang 100 juta di saku dan kartu kredit, unlimited, di dompet. Mereka disambut oleh 2 orang sales berseragam rapi yang membungkuk hormat, seolah menyambut raja dan ratu minyak. Aku membelokkan mobilku ke area parkir ruko di seberang jalan, tempat yang agak tersembunyi namun memiliki pandangan langsung ke pintu masuk dealer. Aku mematikan mesin, tapi tidak mematikan amarahku. Aku meraih ponsel, membuka aplikasi perbankan. Di sana, di menu kartu kredit tambahan yang kubanwa Damar, limitnya masih utuh. Belum digesek. Artinya, transaksi pelunasan belum terjadi. Mereka baru sampai. Nikmati dulu euforianya. Mas, nikmati senyum palsu sales itu. Gumamku sambil mengetuk-ngetuk layar ponsel. Karena 5 menit lagi, kartu itu hanya akan jadi potongan plastik tak berguna. Tapi tunggu. Aku butuh bukti yang lebih kuat daripada sekadar ingatan visualku. Aku butuh rekaman suara. Aku butuh video mereka sedang, sehat walafiat, di tengah transaksi haram itu. Aku menarik napas panjang, merapikan letak topi dan kacamata hitamku. Aku meraih tas kecilku, memastikan ponselku dalam mode silent tapi siap merekam. Keluar dari mobil, aku menyeberang jalan dengan langkah cepat. Jantungku berpacu, tapi bukan karena gugup. Ini adalah sensasi adrenalin sebelum menerkam mangsa. Aku menyelinap masuk area showroom melalui pintu samping yang biasa digunakan untuk akses bengkel, menghindari pintu utama tempat para sales berjaga. Bau karet ban baru dan semir lantai menyambutku.
Suara bising mesin kompresor dari area bengkel menyamarkan langkah kakiku. Dari balik deretan pot tanaman hias besar di sudut ruangan pamer, aku mengintip. Posisi mereka sempurna. Damar dan Ibu Widya sedang berdiri di depan sebuah Pajero Sport berwarna merah marun. Mobil itu besar, gagah, dan mencolok. Persis seperti ambisi mereka yang norak. Nah, ini dia Bu. Gagah kan? Suara Damar terdengar jelas, menggema di ruangan yang luas itu. Kalau ibu naik ini pas arisan di kampung. Wah, Bu RT pun lewat. Ibu Widya tertawa renyah, tangannya mengelus kap mesin mobil itu dengan gerakan sensual, seolah sedang membelai kekasih. Iya, Mar. Warnanya pas banget sama seleraku. Merah berani. Biar si Lestari tetangga sebelah itu panas dingin liatnya. Seru Widya penuh semangat. Coba buka pintunya. Ibu mau nyoba duduk di dalam. Katanya joknya bisa mijit ya. Bisa diatur, Bu. Silakan, silakan. Sahut seorang sales pria dengan antusias. Aku menahan napas, mengeluarkan ponselku, dan mulai merekam. Kamera ponselku menangkap momen emas itu. Ibu Widya mengangkat kakinya tinggi-tinggi untuk memanjat masuk ke kabin mobil SUV yang ground clearance-nya tinggi itu. Gerakan yang mustahil dilakukan oleh penderita jantung kritis. Dia duduk di kursi pengemudi, memegang setir, dan menggoyangkan badannya mengikuti irama musik imajiner. Aduh, empuk banget Mar. Ini baru mobil. Nggak kayak mobil sedan Sabrina yang sempit itu, bikin pinggang ibu encok, celoteh Widya keras-keras. Dad, namaku disebut. Dengan nada menghina. Damar tertawa, bersandar di pintu mobil. Tenang Bu, nanti mobil ini atas nama ibu kok. Sabrina nggak bakal boleh pinjam. Dia biar pakai Civic bututnya aja. Tanganku yang memegang ponsel gemetar menahan emosi. Jadi selama ini, di balik rengekan dan air mata palsu mereka, inilah yang mereka pikirkan tentangku? Hanya sapi perah yang bisa dibuang setelah susunya habis? Pak Damar. Selasang sales sambil membawa mesin edisi di tangannya. Unit sudah siap, dokumen sudah lengkap. Mau langsung pelunasan sisa DP dan administrasi sekarang? Biar unitnya bisa langsung dibawa pulang hari ini. Damar menepuk saku celananya dengan gaya arogan. Dia mengeluarkan kartu hitam itu, kartu milikku, dan mengapitnya di antara dua jari. Gesek aja, Mas. Limitnya unlimited, ucap Damar sombong. Ibu Widya bersorak kecil dari dalam mobil. Gesek, Mar. Gesek yang banyak. Biar sekalian beli aksesorisnya. Aku melihat sales itu mengambil kartu tersebut, memasukkannya ke mesin edisi. Jari sales itu menekan-nekan tombol nominal. Damar tersenyum lebar, menatap ibunya dengan bangga. Inilah saatnya. Di balik persembunyianku, jariku melayang di atas tombol, deactivate card, di aplikasi ponselku. Klik. Layar ponselku menampilkan status, card blocked temporarily. Di tengah ruangan, mesin edisi itu berbunyi. BF. Bunyi penolakan yang nyaring dan menyakitkan. Loh. Alis sang sales berkerut. Dia menatap layar mesin edisi, lalu menatap Damar dengan tatapan bingung. Maaf Pak Damar, transaksinya declined. Hah? Senyum Damar lenyap seketika. Nggak mungkin. Coba lagi. Itu kartunya black card. Sudah dicoba 2 kali Pak. Statusnya, do not honor. Mungkin limitnya habis. Mustahil. Damar mulai panik. Wajahnya memucat. Ibu Widya menjulurkan kepalanya keluar dari jendela mobil. Ekspresi senangnya berubah menjadi kecemasan. Kenapa Mar? Kok lama? Damar merebut mesin edisi itu, mencoba melihat sendiri, tangannya mulai gemetar. Ini pasti mesin kamu yang rusak. Atau sinyalnya jelek. Mesin kami normal kok Pak, barusan dipakai nasabah lain lancar. Jawab sales itu mulai curiga, nadanya tidak seramah tadi. Di saat kepanikan mulai melanda mereka, aku memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk masuk ke dalam frame. Aku merapikan blazer imajinerku, menegakkan punggung, dan melangkah keluar dari balik pot tanaman. Suara langkah sepatuku beradu dengan lantai marmer, menciptakan gema yang menarik perhatian semua orang. Permisi. Suaraku lantang, membelah ketegangan di antara mereka. Damar menoleh.
Matanya membelalak seolah melihat hantu. Ibu Widya ternganga di kursi pengemudi. Mungkin kartunya nggak rusak, Mas? Kataku sambil berjalan mendekat dengan senyum manis yang mematikan. Mungkin pemiliknya yang nggak merestui. Sabrina? Damar tergagap, wajahnya kehilangan darah. Aku berdiri tepat di depan mereka, menatap mertuaku yang masih nangkring di kursi sopir Pajero. Loh, Ibu? Sapaku dengan nada kaget yang dibuat-buat. Katanya kritis? Kok sehat banget bisa manjat mobil setinggi ini? Obatnya manjur banget ya? Beli di mana? Suara hak sepatuku yang mengetuk lantai marmer terasa seperti hitungan mundur bom waktu bagi mereka. Hening. Benar-benar hening yang mencekam. Ruang pamer yang tadinya bising dengan obrolan transaksi dan deru mesin kompresor dari kejauhan, mendadak senyap. Tatapan semua orang, para sales, nasabah lain yang sedang melihat-lihat expander, hingga cleaning service, kini tertuju pada drama keluarga kami. Damar masih berdiri mematung dengan mulut setengah terbuka. Kartu hitamku masih terjepit di jari-jarinya yang kini tampak kaku dan pucat. Wajah tampannya yang biasa penuh percaya diri kini runtuh, berganti dengan ekspresi horor murni. Dia seperti maling ayam yang tertangkap basah di siang bolong. Sementara itu, Ibu Widya di dalam mobil adalah pemandangan yang paling tragis sekaligus menggelikan. Posisinya serba salah. Satu kakinya masih menggantung di luar, sementara bokongnya sudah nyaman di jok kulit. Senyum lebarnya tadi membeku, lalu perlahan luntur digantikan kepanikan. Dia menatapku, lalu menatap Damar, bingung harus meneruskan skenario, sakit kritis, atau menghadapi kenyataan. Sabrina. Suara Damar akhirnya keluar, tapi terdengar seperti cicit tikus yang terinjak. Kak, kamu kok ada di sini? Bukannya ke kantor? Aku melipat kedua tangan di dada, memiringkan kepala sedikit, menikmati setiap detik kehancuran mentalnya. Kantor? Oh, aku pikir meeting hari ini dipindah ke sini, Mas. Jawabku santai, namun mataku menusuk tajam ke manik matanya. Kebetulan sekali ya. Aku lagi cari suami yang katanya mau antar ibunya operasi bypass jantung, malah ketemu sales mobil. Dunia sempit banget. Damar menelan ludah kasar. Jakunnya bergerak naik turun. Dia mencoba tertawa, sebuah tawa sumbang yang menyedihkan. Ah, kamu ini salah paham, sayang. Elaknya gagap. Dia melangkah mendekatiku, mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur selangkah dengan jijik. Tangan itu baru saja memegang setir mobil impiannya menggunakan uang hasil tipu dayanya padaku. Salah paham sebelah mana? Tanyaku dingin. Ini, Ibu tadi di jalan sesak napas lagi. Damar mulai mengarang bebas, matanya bergerak liar mencari alasan. Terus taksinya mogok pas di depan sini. Karena panas di luar, kita numpang ngadem dulu di sini. Iya kan, Bu? Numpang duduk doang kok. Oh, numpang ngadem. Aku menaikkan alis, melirik mesin EDC yang masih dipegang sales di belakang Damar. Numpang ngadem kok pakai gesek kartu kredit 100 juta? AC di sini berbayar ya, Mas? Skakmat. Wajah Damar berubah dari pucat menjadi merah padam. Dia tidak bisa menjawab. Keringat dingin mulai mengucur deras dari pelipisnya, jauh lebih deras daripada saat dia berakting panik di rumah semalam. Melihat anaknya terpojok, insting, buaya darat, Ibu Widya bangkit. Dia sadar tidak bisa lari, jadi dia kembali ke naskah awal. Perlahan, dia memegang dadanya lagi. Wajahnya ditekuk sedemikian rupa untuk menciptakan ekspresi kesakitan. Aduh. Rintihnya, suaranya dibuat bergetar. Dia merosot di jok mobil Pajero itu. Dada ibu sakit lagi, Mar. Jantung ibu berdebar kencang. Sabrina, kamu jangan bikin ibu kaget dong. Kamu mau ibu mati di sini? Aku tertawa. Tawa yang kering dan tanpa humor. Wah, aktingnya on point lagi. Tadi pas manjat naik mobil kok nggak sakit, Bu? Pas milih warna merah biar tetangga panas, jantungnya sehat-sehat saja tuh. Kamu nuduh ibu bohong? Widya mendadak membentak, lupa kalau dia sedang pura-pura sesak napas. Suaranya lantang, bergema di langit-langit showroom. Dasar menantu durhaka. Mertua sakit malah dituduh-tuduh. Damar, lihat istrimu ini. Dia nggak punya hati. Bu, sudah Bu.
Damar mencoba menenangkan ibunya, menyadari perhatian orang-orang semakin intens. Nggak bisa. Widya makin menjadi-jadi, memanfaatkan keramaian untuk memojokkanku. Dia turun dari mobil dengan dramatis, lalu bersandar lemas di bodi mobil mengkilap itu. Ibu butuh operasi. Uang itu hak Damar sebagai anak. Kamu istri cuma numpang hidup. Berani-beraninya nahan rezeki orang tua. Numpang hidup. Aku mengulang kata itu pelan. Amarah yang tadi kutahan kini mendidih. Siap meledak. Aku melangkah maju, mendekati mobil Pajero itu. Si sales mundur ketakutan, memeluk mesin EDC-nya. Sistem audionya sudah Bluetooth ready kan? Mas? Tanyaku pada si sales tanpa menoleh. Ya bu. Sudah tersambung otomatis tadi pas Bapak Damar coba Pak Iring buat tes speaker. Jawab sales itu gugup. Bagus. Gumamku. Aku mengeluarkan ponselku. Rupanya Damar bodoh sekali. Dia lupa memutuskan koneksi Bluetooth ponselnya sendiri dari head unit mobil pameran itu setelah pamer lagu dangdut tadi. Atau mungkin, Tuhan memang sedang membantuku. Ponsel Damar ada di saku celananya. Tapi sistem mobil itu masih menangkap sinyalnya. Bukan itu. Aku tidak butuh ponsel Damar. Aku menekan tombol voice note yang baru saja kurekam di ponselku sendiri, lalu mendekatkannya ke mikrofon nirkabel yang ada di meja customer service dekat situ, yang entah kenapa tergeletak tak jauh dari posisi kami berdiri. Atau lebih mudahnya, aku putar saja volumenya maksimal. Biar semua orang di sini dengar, seberapa sakitnya ibu, kataku lantang. Aku menekan tombol play. Suara jernih keluar dari speaker ponselku, memecah keheningan showroom. Ini baru pantas buat ibu, Mar. Nanti si Sabrina biar naik motor saja ke kantor. Warnanya merah saja, Mar. Biar tetangga panas. Gesek. Mar. Gesek yang banyak. Biar sekalian beli aksesorisnya. Rekaman itu berputar looping. Suara cempreng Ibu Widya yang penuh kesombongan dan ketamakan terdengar kontras sekali dengan sosok wanita tua yang sekarang sedang berakting lemas di bodi mobil. Wajah Widya berubah warna. Dari pucat, merah, lalu ungu. Mulutnya ternganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya melotot menatap ponselku. Damar mematung. Dia seperti baru saja disambar petir di siang bolong. Bukti itu tak terbantahkan. Suara ibunya, rencana jahat mereka, terekam jelas. Pengunjung showroom mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan terang-terangan mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian ini. Itu suara ibu kan? Tanyaku dengan senyum manis yang mengerikan. Kok beda sama suara yang ngerintih kesakitan tadi? Yang di rekaman itu suaranya segar bugar, penuh semangat 45. Matikan, desis Damar. Dia maju menerjang ke arahku, mencoba merebut ponsel di tanganku. Sabrina, matikan. Malu dilihat orang. Aku menghindar dengan gesit. Damar yang kehilangan keseimbangan hampir menabrak pot bunga besar. Malu? Teriakku, suaraku kini menggelegar, tidak lagi peduli pada sopan santun. Kamu malu dilihat orang? Kamu nggak malu minta uang istri 100 juta pakai alasan nyawa ibu kamu sendiri? Kamu nggak malu nipu istri yang sudah banting tulang kerja pagi malam, sementara kamu sibuk browsing mobil mewah di iPad? Cukup, SAB, bentak Damar, urat lehernya menonjol. Kita bicarakan di rumah. Nggak ada rumah, potongku cepat. Napasku memburu. Rumah itu atas namaku. Cicilannya aku yang bayar. Kamu cuma bawa badan pas nikah sama aku, Mas. Dan sekarang, detik ini juga, aku pastikan kamu keluar dari sini tanpa bawa apa-apa. Ibu Widya yang merasa skenarionya hancur total, tiba-tiba mengubah taktik. Dia tidak lagi sakit, tapi marah. Dia menegakkan tubuhnya, wajahnya bengis. Dia berjalan cepat ke arahku, tangannya terangkat siap menampar. Dasar perempuan kurang ajar. Berani kamu permalukan suami dan mertua di depan umum? Teriaknya histeris. Tangan itu melayang di udara, mengarah ke pipiku. Namun, sebelum telapak tangan kasar itu menyentuh kulitku, aku menangkap pergelangan tangannya di udara. Kuah, tegas. Aku menatap mata tua yang penuh kebencian itu tanpa rasa takut sedikit pun. Jangan pernah sentuh aku lagi, Bu, desisku rendah, penuh ancaman. Zaman Sabrina yang penurut sudah habis. Aku menghempaskan tangan Widya kasar,
hingga dia terhuyung mundur dan ditangkap oleh Damar. "Mas!" Aku menoleh ke sales yang masih bengong. "Tolong panggil security. Ada penipuan di sini." Suasana semakin kacau. Damar menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Campuran antara ketakutan kehilangan sumber uang dan kebencian karena harga dirinya diinjak-injak. "Kamu bakal nyesel, Sabrina," ancam Damar pelan, tapi matanya menyiratkan bahaya. "Kamu pikir kamu bisa hancurin aku kayak gini dan pergi begitu aja?" Dia merogoh saku belakang celananya. Bukan dompet, tapi sesuatu yang membuat insting waspadaku menjerit. Apa yang akan dia lakukan? Tangan Damar meluncur cepat keluar dari saku celananya. Benda yang ia genggam erat bukanlah pisau lipat atau senjata tajam seperti yang sempat dikhawatirkan oleh insting purbaku, melainkan sebuah ponsel pintar seri terbaru. Ironisnya, ponsel itu juga dibeli menggunakan kartu kreditku bulan lalu. Napasnya memburu. Matanya nyalang penuh kepanikan yang bertransformasi menjadi nekat. Dia menodongkan ponsel itu ke wajahku seolah sedang memegang pistol. "Kamu pikir kamu hebat, hah?" teriak Damar. Suaranya pecah namun lantang, berusaha mengintimidasi di depan kerumunan yang semakin padat. "Kamu sudah keterlaluan, Sabrina. Kamu mempermalukan ibuku, orang tua yang harusnya kamu hormati, di depan umum. Ini pencemaran nama baik. Aku akan telepon Om Anwar sekarang juga." Om Anwar? Tentu saja. Paman Damar yang bekerja di firma hukum dan selalu dijadikan kartu as oleh keluarga ini setiap kali mereka terlibat masalah dengan tetangga atau penagih utang. Damar menekan layar ponselnya dengan jari gemetar, mengaktifkan mode loudspeaker dengan sengaja agar semua orang bisa mendengar betapa berkuasanya dia. "Halo, Damar?" Terdengar suara bariton berat dari seberang telepon. "Om, tolong Damar, Om," seru Damar dengan nada memelas yang dibuat-buat, persis seperti anak kecil yang mengadu pada bapaknya setelah kalah berkelahi. Sabrina ngamuk di diler. "Om, dia fitnah ibu?" Dia teriak-teriak bilang ibu penipu. Ibu sampai syok berat, jantungnya kumat lagi. "Om, tolong kirim somasi atau polisi ke sini sekarang. Istri durhaka ini harus dikasih pelajaran." Di sebelah mobil Pajero merah itu, Ibu Widya langsung menyambar umpan tersebut. Dia merosot lebih rendah ke lantai, memegangi dadanya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menggapai-gapai udara secara dramatis. "Mas Anwar, tolong mbakmu ini," rintih Widya dengan suara yang dipaksakan serak. "Sabrina mau bunuh aku pelan-pelan. Dia matikan kartu saat aku butuh obat. Dia permalukan aku di sini." Pengunjung showroom mulai kasak-kusuk lagi. Beberapa orang yang baru datang dan tidak melihat kejadian awal, mulai menatapku dengan pandangan curiga. Bagaimanapun, narasi, menantu menindas mertua sakit, adalah umpan yang sangat laku di masyarakat kita. Damar menyeringai tipis ke arahku, merasa di atas angin. Dia pikir dia berhasil membalikkan keadaan. Aku hanya berdiri tegak, tidak bergeming sedikit pun. Kuperhatikan ponsel Damar yang masih menyala, menampilkan durasi panggilan yang baru berjalan 20 detik. Perlahan, aku mengangkat ponselku sendiri yang sejak tadi kutahan di depan dada. Layarnya menghadap ke arah Damar dan Ibu Widya. "Gak perlu repot-repot lapor via telepon suara, Mas," kataku tenang, namun suaraku cukup tajam untuk mengiris kepercayaan diri mereka. "Om Anwar sudah lihat semuanya. Kok, Tante Rina juga, Bude Lastri juga. Bahkan Pak De Hartono yang di Surabaya juga nonton." Damar mengerutkan kening. "Hah? Maksud kamu apa?" Aku memutar layar ponselku agar dia bisa melihatnya dengan jelas. Di sana, aplikasi WhatsApp sedang terbuka. Bukan chat biasa, melainkan fitur video call group. Judul grupnya terpampang jelas di bagian atas, Keluarga Besar Bani Saleh. Ada 12 partisipan yang sedang online. Kamera depan ponselku telah merekam dan menyiarkan seluruh kejadian di showroom ini sejak 5 menit yang lalu. Sejak Damar pamer kartu kredit, sejak Ibu Widya menghina mobilku, hingga sandiwara serangan jantung palsu barusan. Semuanya live, tanpa sensor. Wajah Damar memucat seketika, seolah darahnya disedot habis oleh vampir. Matanya membelalak menatap kotak-kotak kecil di layar ponselku yang menampilkan wajah-wajah kerabatnya. Wajah mereka bukan wajah simpati, melainkan wajah murka, jijik, dan malu. "Halo, Om Anwar," sapaku manis pada layar ponsel.
Maaf ya Om, tadi sinyalnya agak putus-putus pas Ibu Widya lagi loncat naik ke mobil Pajero. Tapi suaranya jelas kan? Keheningan yang mencekam pecah oleh suara dari loudspeaker ponselku. Damar. Widya. Itu bukan suara Om Anwar dari sambungan telepon Damar, tapi dari video call di ponselku. Wajah Om Anwar di layar terlihat merah pada menahan amarah. Kalian ini benar-benar memalukan. Saya pikir Widya beneran sekarat. Saya sudah siap-siap transfer uang duka, ternyata malah joget-joget di dealer mobil. Astagfirullahaladzim, Widya, sahut suara Tante Rina yang melengking. Tega-teganya kamu ya? Bulan lalu kamu pinjam uang Tante 5 juta bilangnya buat beli tabung oksigen, ternyata buat DP mobil. Sabrina itu kurang baik apa sama kalian? Damar menjatuhkan tangannya lemas. Ponsel di genggamannya meluncur jatuh, menghantam lantai marmer dengan bunyi krak yang nyaring. Layarnya retak. Sama retaknya dengan harga diri yang dia coba pertahankan mati-matian. Ibu Widya, yang menyadari bahwa topengnya telah hancur lebur di hadapan satu-satunya kelompok sosial yang dia pedulikan, mendadak berhenti berakting. Rasa malunya mengalahkan rasa ingin eksisnya. Dia bangkit berdiri, tidak lagi memegangi dada, tapi menutupi wajahnya dengan selendang batik. Matikan. Matikan itu. Sabrina! Jerit Widya histeris, suaranya bukan lagi rintihan sakit, tapi teriakan orang yang tertangkap basah. Dia menerjang ke arahku, mencoba merampas ponsel itu. Jangan mendekat, bentakku. Aku mundur selangkah, lalu menekan tombol end call setelah memastikan pesan terakhir tersampaikan. Sudah cukup dramanya, kataku dingin, memasukkan ponsel ke dalam saku. Sekarang satu keluarga besar sudah tahu siapa kalian sebenarnya. Nggak ada lagi tempat untuk sembunyi, Bu. Nggak ada lagi uang sakit dari kerabat yang bisa Ibu tilep. Para sales dan security yang sudah dipanggil kini mendekat, mengepung kami. Sales yang tadi melayani Damar menatap mereka dengan pandangan meremehkan. Dia sadar komisinya melayang, dan waktunya terbuang untuk melayani penipu. Maaf Pak, Bu, ujar sales itu kaku, mengambil kembali kertas pesanan kendaraan dari tangan Damar. Sepertinya transaksinya batal ya. Mohon maaf, kami harus minta Bapak dan Ibu meninggalkan area showroom karena mengganggu kenyamanan pelanggan lain. Diusir. Kata itu tidak terucap, tapi tersirat jelas. Damar, si calon pemilik Pajero Sport, kini diusir seperti pengemis di tempat yang tadinya dia anggap istananya. Damar menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kali ini bukan air mata buaya. Aku melihat ketakutan murni di sana. Dia sadar, dalam hitungan menit, dia kehilangan segalanya. Mobil impian, reputasi keluarga, dan sumber keuangannya. SAB. Bisik Damar, suaranya bergetar hebat. Dia mencoba meraih lenganku lagi, kali ini dengan putus asa. Kita pulang ya? Kita omongin di rumah. Aku hilaf, SAB. Sumpah aku hilaf. Ibu cuma pengen banget mobil itu. Aku sebagai anak cuma mau nyenengin. Stop, potongku tajam. Aku menepis tangannya kasar. Jangan bawa-bawa berbakti untuk menutupi keserakahan. Kamu bukan nyenengin orang tua, Mas. Kamu lagi merampok istrimu sendiri. Aku berbalik badan, menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya di tempat ini. Oh ya, satu lagi, ujarku sambil mengeluarkan sebuah kunci dari saku blazerku. Bukan kunci mobil, melainkan kunci rumah. Kunci cadangan yang biasa dipegang Damar, yang diam-diam kuambil dari meja rias tadi pagi sebelum berangkat. Mulai hari ini, kunci rumah sudah aku ganti silindernya. Barang-barang kalian sudah dipacking sama asisten rumah tangga dan ditaruh di teras. Jangan coba-coba masuk, atau aku panggil polisi atas tuduhan menerobos properti orang lain tanpa izin. Mata Ibu Widya melotot nyaris keluar. Kamu mengusir kami? Rumah itu kan rumah anakku juga. Rumah itu atas namaku, Bu. Dibeli pakai uang warisan ayahku dan gajiku. Damar cuma numpang tidur dan makan gratis selama 3 tahun ini. Balasku telak. Aku memutar tumit, melangkah pergi meninggalkan mereka yang terpaku di tengah showroom. Suara langkahku mantap, diiringi bisik-bisik pengunjung yang mencemooh mereka. Namun, baru 3 langkah aku berjalan, terdengar teriakan Damar yang membuat darahku berdesir waspada. Jangan pergi kamu. Damar tidak mengejarku untuk minta maaf.
Dari pantulan kaca mobil di depanku, aku melihat dia menyambar sebuah vas bunga kaca berat dari meja resepsionis dan berlari menerjang ke arah punggungku. Nekat. Dia benar-benar sudah gila. Awas Mbak, teriak si sales. Aku menoleh cepat, tapi terlambat untuk menghindar sepenuhnya. Prang! Suara pecahan kaca itu terdengar memekakan telinga, lebih nyaring daripada jeritan siapapun di ruangan itu. Aku merasakan hantaman keras di bahu kiriku, disusul rasa perih yang menyengat seolah kulitku baru saja disayat pisau panas. Vas bunga kristal tebal itu tidak mengenai kepalaku, sasaran utamanya, karena aku sempat membuang tubuh ke samping, tapi pecahannya menghujam lengan blazerku, merobek kain tebal itu dan menembus kulit. Tubuhku terhuyung, menabrak bodi samping mobil Pajero yang dipuja-puja mertuaku tadi. Darah segar mulai merembes, mengubah warna pastel blazerku menjadi merah gelap yang mengerikan. Mampus kamu! Mampus! Teriak Damar kalap. Matanya merah, urat lehernya menonjol seperti orang kerasukan. Dia hendak menerjangku lagi dengan sisa pecahan kaca tajam di tangannya. Namun, kali ini dia tidak seberuntung itu. Tahan! Tahan dia! 3 orang security bertubuh kekar langsung menyergap Damar dari belakang. Tubuh Damar yang kurus tak berdaya melawan. Dalam hitungan detik, wajah tampannya yang selalu dia banggakan itu kini mencium lantai marmer yang dingin. Tangan kanannya dipelintir ke punggung. Aarg, lepasin. Itu istri durhaka. Dia pantas mati. Raung Damar, ludahnya muncrat ke lantai. Dia meronta-ronta seperti binatang liar yang terperangkap, tapi lutut seorang security menekan punggungnya kuat-kuat, mematikan gerakannya. Suasana showroom yang elegan berubah menjadi arena tawuran. Para pengunjung wanita menjerit histeris, anak-anak menangis ketakutan. Aku merosot duduk di lantai, memegangi lenganku yang berdenyut hebat. Rasa sakit fisik ini nyata, tapi anehnya, rasa sakit di hatiku justru hilang. Lenyap tak berbekas. Melihat Damar yang beringas, aku sadar bahwa laki-laki ini bukan hanya penipu, tapi juga monster. Sabrina! Ya Allah! Ibu Widya, yang tadi sempat terpaku, kini berlari bukan ke arahku yang terluka, melainkan ke arah anaknya yang sedang diringkus. Jangan sakiti anak saya. Dia nggak salah. Istrinya yang mancing emosi. Jerit Widya histeris sambil memukuli punggung security dengan tas tangannya. Lepaskan Damar. Dia anak baik-baik. Dia cuma mau beli mobil. Salah satu sales wanita berlari menghampiriku membawa kotak P3K dan tisu. Wajahnya pucat pasi. Mbak Sabrina nggak apa-apa? Ya ampun, darahnya banyak banget. Kita ke rumah sakit ya, Mbak? Aku menggeleng pelan, napasku masih tersengal menahan nyeri. Nggak usah cuma goresan. Panggil polisi. Sekarang. Sudah, Mbak. Manajer kami sudah telepon polsek terdekat. Kebetulan ada patroli di simpang depan. Jawab sales itu dengan tangan gemetar saat mencoba menekan luka di lenganku dengan kain kasa. Benar saja, tak sampai 5 menit, suara sirine yang meraung-raung mendekat. Kali ini bukan ambulans yang ditakuti Ibu Widya, melainkan mobil patroli polisi dengan lampu rotarinya yang menyilaukan. 2 orang polisi berseragam coklat masuk dengan langkah tegap. Kerumunan membelah memberi jalan. Ibu Widya langsung mundur. Wajahnya yang tadi garang mendadak pucat pasi melihat pistol di pinggang petugas. Dia merapat ke dinding kaca, tubuhnya gemetar hebat. Kali ini bukan akting. Ada apa ini? Siapa pelakunya? Tanya polisi senior dengan suara bariton tegas. Manajer showroom langsung menunjuk Damar yang masih ditindih di lantai. Orang ini melakukan penganiayaan dan perusakan properti, Pak. Dia menyerang istrinya dengan vas bunga inventaris kami seharga 3 juta rupiah, dan mencoba menusuk korban dengan pecahan kaca. Polisi itu mengangguk. Dia memberi isyarat pada rekannya. Security melepaskan kuncian mereka, dan dengan gerakan cepat, polisi itu menarik tangan Damar, menyatukan kedua pergelangan tangannya di belakang punggung. Klik, klik. Suara logam beradu itu terdengar begitu merdu di telingaku. Borgol perak mengkilap kini melingkar erat di tangan Damar, menggantikan jam tangan branded palsu yang biasa dia pamerkan. Saudara Damar, Anda kami amankan atas dugaan penganiayaan berat dan perusakan di tempat umum. Anda punya hak untuk diam, ucap polisi itu datar sambil menarik Damar berdiri kasar. Damar yang tadi beringas, kini layu seketika.
Nyalinya ciut begitu merasakan dinginnya besi di pergelangan tangannya. Dia menatapku. Tatapan itu bukan lagi tatapan amarah, tapi tatapan memelas yang menyedihkan. Tatapan seorang pengecut yang sadar hidupnya baru saja tamat. SAB. SAB, tolong. Suaranya serak, air mata mulai mengalir di pipinya yang kotor. Cabut laporannya, SAB. Aku suamimu. Aku hilaf. Jangan biarkan aku di penjara. Aku berdiri perlahan, dibantu oleh sales wanita tadi. Rasa perih di lenganku masih menyengat, tapi aku memaksakan diri untuk berjalan mendekati Damar. Aku ingin melihat wajahnya dari dekat. Wajah laki-laki yang selama 3 tahun ini tidur di sebelahku, memakan masakanku, dan menghabiskan uangku. Suami? Tanyaku lirih, tapi cukup jelas didengar oleh Damar dan Widya. Suami macam apa yang memecahkan vas bunga ke tubuh istrinya cuma karena gagal beli mobil? Aku emosi. SAB, kamu kan tahu aku gampang panik kalau soal ibu. Damar mencoba membela diri, tapi alasannya terdengar makin konyol. Justru itu, Mas, potongku dingin. Kamu terlalu berbahaya untuk dibiarkan bebas. Anggap saja penjara itu tempat rehabilitasi buat emosi kamu. Di sana makan gratis kok, jadi kamu nggak perlu pusing mikirin kartu kreditku lagi. Sabrina, tega kamu. Ibu Widya menjerit dari sudut ruangan. Dia merosot duduk di lantai, menangis meraung-raung. Anakku tulang punggung keluarga. Kalau dia di penjara, ibu makan apa? Siapa yang ngurus ibu? Aku menoleh ke arah Ibu Widya. Wajahnya sembab, make up tebalnya luntur berantakan. Ibu tenang saja, jawabku datar. Kan ibu punya banyak simpanan perhiasan yang ibu beli pakai uang renovasi rumah tahun lalu? Jual saja itu. Atau minta tolong sama Om Anwar dan Tante Rina yang tadi ibu pamerkan di video call. Siapa tahu mereka mau menampung ibu. Damar mulai diseret keluar oleh polisi. Dia meronta lemah, kepalanya menoleh terus ke belakang, menatapku dengan putus asa. Sabrina, aku minta maaf. Kita bisa mulai dari nol. Jangan ceraikan aku. Mendengar kata cerai, aku teringat sesuatu. Aku merogoh saku celanaku dengan tangan kanan yang masih sehat, mengambil ponselku. Tunggu sebentar, Pak, pintaku pada polisi. Polisi itu berhenti sejenak. Aku mendekatkan layar ponselku ke wajah Damar. Kamu nggak perlu khawatir soal cerai, Mas, kataku sambil memperlihatkan sebuah notifikasi email send. 5 menit yang lalu, saat kamu sibuk teriak-teriak minta tolong Om Anwar, pengacaraku sudah mendaftarkan gugatan cerai talak ke pengadilan agama secara e-court. Bukti rekaman CCTV di showroom ini akan jadi lampiran tambahan yang sempurna untuk memenangkan hak asuh aset. Mata Damar membelalak. Harapan terakhirnya padam sudah. Dia sadar, aku sudah selangkah lebih maju dalam setiap babak permainan ini. Selamat menikmati fasilitas negara, Mas. Semoga operasi mental MU lancar di dalam sana, bisikku. Polisi kembali menyeretnya. Damar menangis meraung-raung seperti anak kecil, memanggil-manggil ibunya. Ibu, tolong Damar, Bu. Widya mencoba mengejar, tapi kakinya lemas. Dia pingsan, kali ini benar-benar pingsan, di lantai showroom. Tidak ada yang menolongnya dengan sigap. Para sales hanya melihatnya dengan tatapan kasihan bercampur jijik. Aku menghela napas panjang, merasakan beban berat terangkat dari pundakku bersamaan dengan tubuh Damar yang dimasukkan ke dalam mobil polisi. Akhirnya, drama ini berakhir. Namun, saat aku hendak berbalik untuk meminta tim medis mengobati lukaku, ponselku bergetar lagi. Sebuah pesan masuk. Bukan dari pengacara, bukan dari kantor. Pesan itu dari nomor tak dikenal. Isinya pendek, tapi sukses membuat darahku yang baru saja mulai tenang, kembali berdesir dingin. Kamu pikir menyingkirkan Damar dan Widya berarti masalahmu selesai? Cek brankas di kamar utamamu sekarang. Ada rahasia Damar yang belum sempat dia jual, tapi nilainya lebih mahal dari nyawamu. Aku terpaku. Brankas? Brankas itu hanya berisi surat-surat berharga rumah dan emas batangan investasiku. Kuncinya hanya aku yang pegang. Atau setidaknya itu yang aku yakini selama ini. Apakah masih ada satu lagi pengkhianatan yang belum terungkap? Aku menatap mobil polisi yang membawa pergi suamiku. Damar tidak hanya meninggalkan luka di lenganku,
Tapi dia meninggalkan bom waktu di rumahku. Aku memacu Honda Civicku membelah jalanan Jakarta yang mulai macet di jam makan siang, mengabaikan rasa perih yang menjalar dari lengan kiriku. Perban darurat yang dipasang sales wanita tadi sudah mulai rembes oleh darah. Tapi rasa sakit fisik ini tidak sebanding dengan teror yang baru saja disuntikan lewat pesan singkat misterius itu. Cek brankas, nilainya lebih mahal dari nyawamu. Kalimat itu berulang-ulang di kepalaku seperti kaset rusak. Siapa pengirimnya? Apakah salah satu komplotan Damar? Atau musuh Damar yang selama ini bersembunyi? Rumahku terlihat tenang saat aku tiba. Pagar hitam yang kokoh, taman depan yang terawat, dan bangunan 2 lantai bergaya minimalis tropis itu berdiri anggun. Rumah impianku. Rumah yang kubeli dengan keringat, darah, dan air mata selama 5 tahun meniti karir dari nol. Damar masuk rumah ini hanya membawa koper baju dan janji manis. Aku memarkir mobil sembarangan di carport, tidak peduli posisinya miring. Aku berlari kecil menuju pintu utama, merogoh kunci baru yang sudah kusiapkan. Kunci yang kubilang pada Damar sudah kuganti, padahal sebenarnya baru akan kuganti sore nanti. Gertakan di showroom tadi ternyata menjadi kenyataan pahit sekarang. Aku benar-benar harus mengamankan bentengku. Begitu pintu terbuka, hawa dingin dari AC sentral yang lupa kumatikan menyambutku. Hening. Biasanya jam segini ada suara televisi yang menyala keras menayangkan sinetron kesukaan Ibu Widya, atau suara Damar main game online sambil teriak-teriak. Tapi hari ini, keheningan rumah ini terasa beda. Terasa kosong. Seperti ada nyawa yang dicabut paksa dari dinding-dindingnya. Aku tidak membuang waktu di ruang tamu. Kakiku melangkah cepat menaiki tangga menuju kamar utama. Jantungku berdegup kencang, seirama dengan langkah kakiku yang menggema di lantai kayu. Sesampainya di kamar, aku langsung menuju dinding di sebelah lemari pakaian walk-in closet. Di sana, tergantung sebuah lukisan abstrak besar bernuansa biru laut, hadiah ulang tahun pernikahan kami yang kedua. Di balik keindahan lukisan itu, tersimpan brankas besi yang ditanam di dinding. Tempat aku menyimpan semua aset berhargaku. Sertifikat rumah, SHM, logam mulia seberat 500 gram, perhiasan warisan almarhumah ibuku, dan dokumen penting lainnya. Tanganku gemetar saat menurunkan lukisan itu dan meletakkannya di lantai. Panel digital brankas terlihat utuh. Tidak ada tanda-tanda dicongkel paksa. Aku menghela napas lega sesaat. Mungkin pengirim pesan itu cuma menggertak. Aku menekan kombinasi angka, tanggal lahirku. Beb. Dahiku berkerut. Aku mencoba lagi, lebih pelan. Mungkin jariku terpeleset karena gemetar. Beb. Darahku berhenti mengalir. Sandi salah? Tidak mungkin. Aku tidak pernah mengubah sandinya sejak brankas ini dipasang. Kecuali, seketika, ingatanku melayang ke kejadian 2 minggu lalu. Malam itu aku lembur sampai pagi di kantor. Saat pulang, aku menemukan Damar sedang duduk di kamar ini, tepat di depan lukisan itu, dengan alasan sedang membersihkan debu. Waktu itu aku terlalu lelah untuk curiga. Bodoh. Betapa bodohnya aku. Coba tanggal lahir ibu. Bisikku pada diri sendiri. Sebuah tebakan putus asa. Tanganku menekan 6 digit angka tanggal lahir Ibu Widya. Klik. Beb. Open. Pintu brankas terbuka perlahan dengan bunyi hidrolik halus. Kakiku lemas. Aku jatuh terduduk di lantai. Damar sudah meretas brankasku. Dia mengganti passwordnya dengan tanggal lahir ibunya. Wanita yang dia anggap Tuhan dalam hidupnya. Dengan napas tertahan, aku mengintip ke dalam rongga besi itu. Kosong. Benar-benar kosong melompong. Kotak beludru merah berisi emas batangan? Kotak perhiasan antik ibuku? Raib. Map hijau berisi BPKB mobil dan sertifikat rumah? Lenyap. Yang tersisa di sana hanyalah selembar kertas HVS yang tergeletak pasrah di dasar brankas, ditindih dengan sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Air mataku menetes, bukan karena sedih kehilangan harta, tapi karena ngeri membayangkan apa yang sudah terjadi. Aku meraih kertas itu. Tangan kiriku yang terluka berdenyut nyeri saat digerakkan, seolah memperingatkanku akan rasa sakit yang lebih besar. Itu bukan surat cinta, bukan surat permintaan maaf. Itu adalah surat perjanjian pengakuan utang. Mataku menyusuri baris demi baris tulisan di kertas itu dengan cepat. Di sana, tertulis nama Damar Prasetyo sebagai pihak pertama, peminjam.
dan sebuah nama perusahaan yang terdengar asing namun berbau premanisme, Koperasi Simpan Pinjam, Naga Bonar Jaya, sebagai pihak kedua. Nominal yang tertera membuat mataku hampir copot. 2.500.000.000 rupiah, 2.500.000.000 rupiah. Jaminan, sertifikat hak milik, SHM, nomor 1024 AN Sabrina Az-Zahra. Di bagian bawah surat, ada tanda tanganku. Tanda tangan yang sangat mirip, tapi aku tahu pasti itu palsu. Tarikan garis di huruf S-nya terlalu kaku. Damar memalsukan tanda tanganku untuk menggadaikan rumah ini demi uang 2,5 miliar. Tanggal perjanjiannya, 1 bulan yang lalu. 1 bulan? Gumamku syok. Jadi selama sebulan ini, aku tidur di rumah yang sebenarnya sudah bukan milikku lagi. Lalu, kemana uang 2,5 miliar itu? Kenapa dia masih memeras 100 juta dariku untuk beli mobil? Jawabannya mungkin ada di flash disk hitam itu. Aku menyambar laptop kerjaku yang ada di meja rias, menyalakannya dengan tidak sabar, dan menancapkan flash disk itu. Sebuah folder muncul. Namanya, Winner. Aku membukanya. Isinya adalah ratusan tangkapan layar, screenshot. Bukan foto wanita lain, bukan bukti perselingkuhan asmara. Ini jauh lebih buruk. Ini adalah perselingkuhan dengan nasib. Ratusan screenshot riwayat transaksi judi online slot. Depo 50 juta. Al. Depo 100 juta. Al. Depo 200 juta. Al. Depo 500 juta. Menang 1 miliar. Depo 1,5 miliar, all in. Kalah total. Tanggal transaksi terakhir adalah kemarin sore. Damar menghabiskan uang hasil gadai rumah ini hanya dalam waktu 30 hari di meja judi virtual. Dan saat uangnya habis tak bersisa, dia melihat saldo bonus tahunanku yang baru cair, lalu menyusun skenario, ibu sakit jantung, bersama ibunya demi mendapatkan modal judi lagi, atau mungkin untuk kabur. Jadi, mobil Pajero itu bukan tujuan utama. Itu hanya pencucian uang. Dia ingin membeli mobil itu tunai, lalu menjualnya kembali murah di tempat lain untuk mendapatkan uang cash yang bersih dari jejak perbankan, supaya bisa dipakai judi lagi. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Menjerit tanpa suara. Laki-laki yang kunikahi, yang kupercaya, ternyata bukan hanya parasit. Dia adalah pecandu yang sudah membakar masa depan kami sampai jadi abu. DRRT. Ponselku di lantai bergetar panjang. Panggilan masuk dari nomor yang sama dengan pengirim pesan misterius tadi. Aku menatap layar ponsel itu dengan nanar. Nama yang muncul di layar hanyalah serangkaian nomor cantik. Aku menggeser tombol hijau, lalu menempelkan ponsel ke telinga dengan tangan gemetar. Halo? Suaraku parau. Selamat siang, Nyonya Sabrina. Suara di seberang sana berat, serak, dan berlogat kental. Suara seorang penagih utang profesional. Sudah cek brankasnya? Bersih, kan? Kamu siapa? Tanyaku dingin. Di mana sertifikat rumah saya? Orang itu tertawa kekeh. Suara tawa yang terdengar seperti gesekan amplas kasar. Sertifikat aman di kantor kami, Nyonya. Suami Nyonya, si Damar itu, menjanjikan pelunasan hari ini jam 12 siang. Katanya dia bakal dapat dana segar 100 juta dari istrinya buat bayar bunga bulan ini. Tapi saya dengar dari anak buah saya yang mantau dealer, dia malah ditangkap polisi ya. Darahku mendesir. Jadi rentenir ini punya mata-mata di mana-mana. Karena Damar masuk penjara dan gagal bayar bunga, maka sesuai perjanjian pasal 5, status utang jatuh tempo total. 2,5 miliar, plus denda keterlambatan dan bunga berjalan. Totalnya 3 miliar. Itu tanda tangan palsu. Saya bisa lapor polisi. Sergahku. Silakan lapor, Nyonya. Tapi proses hukum butuh waktu tahunan. Sementara itu, surat kuasa jual yang ditandatangani suami Nyonya sudah sah di mata hukum jalanan kami. Kami tidak butuh pengadilan untuk eksekusi. Suara di seberang sana berhenti sejenak, digantikan suara korek api dinyalakan dan hisapan rokok. Kami beri waktu 24 jam untuk Nyonya mengosongkan rumah. Besok siang, anak buah saya akan datang untuk ganti gembok dan pasang pelang dijual. Kalau Nyonya menolak, dia menggantung kalimatnya. Ancaman tak terucap yang jauh lebih mengerikan daripada ancaman verbal.
Kami pastikan Nyonya akan menyusul suami Nyonya. Bedanya, dia di penjara, Nyonya di rumah sakit, atau di pemakaman. Klik. Sambungan terputus. Aku membeku. Ponselku terlepas dari genggaman, jatuh ke karpet. 3 miliar. Atau rumah ini hilang besok siang. Aku sendirian. Terluka. Suami di penjara. Mertua pingsan entah di mana. Dan sekarang, mafia tanah mengincar satu-satunya tempat aku berlindung. Belum sempat aku memproses kepanikan itu, terdengar suara deru motor. Bukan satu, tapi puluhan, berhenti di depan pagar rumahku. Suara knalpot bising yang dimainkan Blair dengan agresif. Lalu, hantaman keras terdengar di pintu pagar besi depan. Dung! 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 Pak! Kami bawa surat cinta dari markas. Teriak suara laki-laki kasar dari luar, diikuti gelak tawa gerombolan orang banyak. Aku berlari ke jendela, mengintip dari balik tirai. Di depan rumahku, belasan laki-laki berbadan tegap dengan jaket kulit hitam sudah berkumpul. Sebagian duduk di atas motor, sebagian lagi sedang memukuli pagar rumahku dengan balok kayu. Mereka tidak menunggu 24 jam. Mereka datang sekarang. Teror yang sebenarnya baru saja dimulai. Braa! Suara besi beradu dengan aspal terdengar mengerikan, diikuti dengan dentuman berat yang menggetarkan lantai tempatku berpijak. Pagar gerbang setinggi 2 meter yang selama ini menjadi batas aman duniaku, kini rubuh tak berdaya dihantam paksa. Engsel bajanya patah, menjeritkan suara ngilu sebelum akhirnya menyerah pada kebrutalan selusin laki-laki di luar sana. Mereka masuk seperti air bah. Derap langkah kaki bersepatu boots militer menginjak rumput taman Jepang kesayanganku tanpa ampun. Bunga-bunga lili yang baru mekar pagi tadi, kini rata dengan tanah, hancur terinjak-injak oleh gerombolan penagih utang yang haus darah. Keluar lu! Jangan ngumpet di ketiak maling! Teriak salah satu dari mereka, suaranya parau membelah udara siang yang panas. Aku mundur menjauhi jendela, napasku tertahan di tenggorokan. Rasa perih di lengan kiriku yang tersayat kaca di showroom tadi kini berdenyut semakin kencang, seolah jantungku pindah ke sana. Darah segar kembali merembes menembus perban darurat, menetes ke lantai kayu kamar tidur. Tidak ada waktu untuk menangis. Tidak ada waktu untuk menyesal. Aku berlari ke arah pintu kamar tidur utama. Ini adalah pintu kayu jati solid dengan kunci digital ganda. Satu-satunya penghalang tersisa antara aku dan mereka. Dengan tangan gemetar, aku menekan tombol lock dan menggeser grendel besi tambahan. Di lantai bawah, neraka mulai terjadi. Prang! Piak! Suara kaca jendela depan dipecahkan. Mereka tidak lewat pintu. Mereka menerobos lewat jendela ruang tamu. Aku mendengar suara tawa mereka. Tawa yang mengerikan, campuran antara kegembiraan merusak dan intimidasi. Hancurin semuanya. Biar dia tahu kita nggak main-main. Perintah suara berat itu, suara si penelepon tadi. Lalu terdengar bunyi benda-benda berat dibanting. Televisi 65 inci yang baru lunas bulan lalu, guci keramik warisan nenek, lemari hias berisi kristal, semuanya dihancurkan. Setiap bunyi pecahan adalah representasi dari kehancuran hidup yang dibawa damar ke dalam rumah ini. Rumahku bukan lagi istana. Rumahku adalah medan perang. Aku mundur sampai punggungku menabrak dinding di samping tempat tidur. Mataku menyapu ruangan, mencari senjata. Lampu tidur, terlalu ringan. Tongkat golf damar, ada di bagasi mobilnya yang disita polisi. Ponselku, hanya itu senjataku. Aku menyalakan layar ponsel dengan jempol yang basah oleh keringat dingin. Sinyal 4G penuh. Aku membuka Instagram. Bukan untuk scrolling, tapi untuk bertahan hidup. Akun pribadiku memiliki 500.000 pengikut karena posisiku sebagai brand director kosmetik ternama. Ini adalah powerku. Aku menekan tombol live. Tanpa filter, tanpa setting cahaya. Wajahku yang pucat, rambut berantakan, dan lengan yang diperban berdarah langsung terpampang di layar. Dalam hitungan detik, angka penonton melonjak. 100, 500, 2000. Tolong. Bisikku ke arah kamera. Suaraku bergetar tapi mataku menatap lensa dengan tajam. Siapapun yang nonton ini, tolong panggil polisi ke alamat saya di Cipete Raya. Rumah saya diserang sindikat judi online dan rentenir. Suami saya, Damar Prasetyo, menggadaikan nyawa saya. Komentar mulai membanjir deras.
Emotikon menangis, marah, dan tag ke akun Humas Polri bermunculan dengan kecepatan cahaya. Dum, dum, dum. Suara gedoran pindah ke pintu kamar tidurku. Mereka sudah di lantai 2. Buka atau gua bakar ini rumah. Teriak si pemimpin dari balik pintu. Kayu jati itu bergetar hebat setiap kali bahu mereka menghantamnya. Aku mengarahkan kamera ponsel ke pintu yang mulai retak di bagian engselnya. Kalian dengar itu? Kataku pada ribuan saksi mata digital. Kalau saya mati hari ini, pelakunya adalah sindikat naga bonar. Dan ini semua karena satu laki-laki bernama Damar. Krah! Pintu kamar jebol. Serpihan kayu terlempar ke udara. 3 orang laki-laki berbadan besar dengan jaket kulit hitam menyerbu masuk. Bau rokok kretek dan keringat apek langsung memenuhi ruangan yang biasanya wangi aromaterapi lavender ini. Si pemimpin, seorang pria botak dengan tato naga melilit di lehernya, berdiri di depan. Di tangannya, tergenggam sebuah linggis besi berkarat. Dia menyeringai melihatku yang terpojok di sudut ruangan. Nah, ketemu juga nyonya besar. Desisnya, melangkah maju sambil memukulkan linggis itu ke telapak tangannya sendiri. Mana sertifikat aslinya? Suami lu bilang ada di brankas. Aku mengangkat ponselku tinggi-tinggi, memastikan wajah si botak itu masuk dalam frame. Sertifikatnya nggak ada. Jawabku lantang, berusaha tidak terdengar ketakutan meski lututku rasanya sudah cair. Tapi wajah kamu sekarang lagi ditonton 10.000 orang secara live. Senyum sedikit, Mas. Kamu bakal terkenal di berita kriminal nanti malam. Si botak tertegun. Matanya melirik layar ponselku. Melihat angka viewers yang terus naik dan deretan komentar yang memaki-makinya, nyalinya goyah sesaat. Matikan, bentaknya panik. Matikan atau gua pecahin kepala lu. Dia mengayunkan linggisnya ke arahku. Aku memejamkan mata, menunduk melindungi kepalaku dengan tangan kanan, pasrah menerima hantaman. Namun, hantaman itu tidak pernah sampai. Wiyo, wiyo, wiyo. Suara sirine yang memekakan telinga meledak dari arah jalan depan, bukan hanya satu, tapi bersahut-sahutan. Disusul suara derit ban mobil yang direm mendadak dan teriakan tegas lewat pengeras suara. Kami dari Polres Metro Jakarta Selatan. Kepung rumah ini. Jangan ada yang bergerak. Si botak membeku. Linggis di tangannya menggantung di udara. Teman-temannya di belakang saling pandang dengan wajah pucat. Mereka preman kampung, mereka tidak siap menghadapi kepungan aparat resmi. Sialan. Kita dijebak. Umpat si botak. Dia berbalik badan hendak lari keluar kamar. Jangan bergerak. Tiarap. 3 anggota tim resmob berpakaian preman namun bersenjata lengkap sudah muncul di ambang pintu kamar yang jebol. Moncong senjata api laras panjang terarah tepat ke dada si botak. Jatuhkan senjata. Tiarap. Tangan di belakang kepala. Bentak polisi itu. Suara linggis jatuh ke lantai kayu berdentang nyaring. Klang. Satu persatu preman itu menjatuhkan diri ke lantai. Mencium debu di bawah kaki mereka. Polisi merangsek masuk, menginjak punggung mereka, dan memasangkan borgol plastik dengan cepat dan efisien. Aku merosot ke lantai. Punggungku meluncur di dinding sampai pantatku menyentuh karpet. Ponsel di tanganku akhirnya terlepas. Siaran live itu mungkin masih berjalan, merekam langit-langit kamar, tapi aku sudah tidak peduli. Adrenalin yang menopangku selama 1 jam terakhir mendadak lenyap, digantikan oleh gelombang kelelahan yang luar biasa. Pandanganku mulai kabur. Rasa sakit di lengan kiriku yang tadi sempat terlupakan, kini kembali menyengat 10 kali lipat. Darah sudah membasahi separuh sisi blazerku. Seorang polisi wanita menghampiriku, wajahnya penuh kekhawatiran. Bu Sabrina, ibu bisa dengar saya? Tim medis sedang naik. Ujarnya lembut sambil memeriksa lukaku. Aku mengangguk lemah. Dama. Bisikku, suaraku serak. Suami saya. Suami ibu aman di sel tahanan, Bu. Tenang saja. Kelompok ini memang sudah jadi target operasi kami sejak lama. Laporan ibu di media sosial tadi mempercepat gerak kami, jelas polwan itu. Aku ingin tertawa lega, tapi yang keluar malah isak tangis. Tangis yang tertahan sejak semalam. Sejak telepon itu berdering. Sejak aku tahu aku dibohongi. Sejak aku sadar pernikahanku hanyalah sebuah skema penipuan jangka panjang. Di tengah kekacauan itu, suara preman yang diseret keluar,
suara handi-talkie polisi yang berisik, dan suara sirine ambulans yang baru tiba. Seorang pria berjas rapi melangkah masuk ke kamar yang hancur itu dengan hati-hati. Itu Pak Heru, pengacara pribadiku. Dia datang lebih cepat dari dugaan. Wajahnya serius, tangannya memegang sebuah map tebal berwarna merah. Sabrina, sapanya prihatin, berjongkok di sebelahku tanpa mempedulikan lantai yang kotor. Kamu harus ke rumah sakit sekarang. Tapi, ada satu hal yang harus kamu tahu sebelum kamu pergi. Apa lagi, Pak? Tanyaku lelah. Rumah ini mau disita. Pak Heru menggeleng. Dia membuka map merah itu perlahan. Bukan soal rumah. Tim forensik digital saya baru saja berhasil membuka folder tersembunyi lain di flash disk Damar yang kamu temukan di brankas. Folder yang dienkripsi ganda. Pak Heru menarik napas panjang. Matanya menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan kemarahan. Damar bukan cuma penjudi. SAB. Di sini ada data polis asuransi jiwa atas nama kamu. Nilainya 10 miliar rupiah. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Dia baru mendaftarkannya 3 bulan lalu. Lanjut Pak Heru dengan suara berat. Dan penerima manfaat tunggalnya adalah Ibu Widya. Aku ternganga. Asuransi jiwa? 10 miliar? Dan yang lebih mengerikan, tambah Pak Heru sambil menunjuk sebuah dokumen cetak di dalam map itu. Ada riwayat pencarian di internet Damar seminggu sebelum kejadian ini. Dia mencari tahu tentang zat kimia yang tidak terdeteksi otopsi, dan cara memotong kabel rem mobil tanpa jejak. Duniaku gelap seketika. Jadi, skenario, ibu sakit jantung, dan permintaan 100 juta itu hanya rencana cadangan? Rencana aslinya adalah membunuhku? Rasa dingin merayap dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Mobil Honda Civic yang kupakai mengejar mereka tadi. Mobil itu jarang kupakai. Apakah Damar sudah mengutak-atiknya? Apakah aku baru saja lolos dari maut di jalan raya tanpa sadar? Kesadaranku mulai menipis seiring datangnya petugas paramedis yang mengangkat tubuhku ke tandu. Tapi satu hal yang pasti, Damar dan ibunya bukan sekadar keluarga parasit. Mereka adalah predator yang mencoba memangsaku hidup-hidup. Dan aku hampir saja menjadi korban sempurna. Aku terbangun. Cahaya putih lembut dari jendela kamar rumah sakit VIP menyambutku. Bau antiseptik, bukan bau minyak gosok dan kepalsuan seperti yang kucium 2 hari lalu. Lengan kiriku terasa berat dan kaku, diperban tebal hingga ke bahu. Di pergelangan tanganku, bukan borgol besi, melainkan gelang identitas pasien berwarna merah muda. Di samping ranjang, Pak Heru, pengacaraku, duduk dengan tumpukan dokumen. Wajahnya terlihat lega, meski lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan betapa kerasnya dia bekerja selama 2 malam terakhir. Selamat pagi, Sabrina. Sapa Pak Heru pelan. Syukurlah kamu sudah sadar. Tim medis bilang kamu hanya kelelahan dan syok berat. Tapi lukanya tidak berbahaya. Mereka sudah melakukan CT scan untuk memastikan tidak ada masalah setelah hantaman vas itu. Aku mencoba duduk. Rasa sakit di lengan membuatku meringis. Damar bagaimana dia? Tanyaku, suaraku masih serak. Dia baik-baik saja, di tempat yang seharusnya dia berada. Jawab Pak Heru datar. Dia dan Ibu Widya sudah ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus berlapis. Penganiayaan berat, perusakan, dan yang paling utama, percobaan pembunuhan berencana. Jantungku berdebar kencang. Percobaan pembunuhan. Itu kata yang mengerikan. Bukti dari flash disk dan riwayat pencarian itu sudah kita serahkan ke penyidik. Jelas Pak Heru, menunjuk sebuah map tebal di tangannya. Kami juga melampirkan voice note di showroom dan rekaman live saat penyerangan rentenir. Jaksa penuntut umum memastikan akan menuntut hukuman maksimal. Mereka bukan lagi keluarga parasit, Sabrina. Mereka adalah kriminal. Lalu rumah saya? Tanyaku khawatir. Itu adalah satu-satunya benteng pertahananku. Pak Heru tersenyum tipis. Rumah kamu aman. Tanda tangan kamu di surat gadai utang itu jelas palsu dan tidak sah secara hukum negara. Apalagi dilakukan tanpa persetujuan suami, walaupun sebentar lagi statusnya mantan. Utang 2,5 miliar itu adalah tanggung jawab Damar sepenuhnya, bukan kamu. Dan sindikat rentenir itu sudah dilumpuhkan. Semua aset kamu sudah kami tarik kembali dan diamankan di bank. Selamat, Sabrina. Kamu bukan hanya lolos dari jebakan utang,
tapi juga lolos dari kematian. Rasa lega membanjiri seluruh tubuhku. Aku bersandar ke bantal, air mata menetes, bukan lagi air mata penyesalan, tapi rasa syukur yang tak terhingga. Dan ini yang terakhir, ujar Pak Heru, menyodorkan 2 lembar kertas yang sudah ditandatangani. Pengadilan agama sudah menerima gugatan cerai kamu. Prosesnya cepat karena bukti kejahatan Damar sudah sangat kuat. Begitu kamu tanda tangan di sini, semuanya selesai. Aku mengambil pulpen. Tanpa ragu, tanpa jeda. Tanda tangan yang kububuhkan di dokumen cerai itu terasa lebih melegakan daripada tanda tangan kontrak kerja terbesar yang pernah kumenangkan. Terima kasih, Pak Heru, bisikku. Kamu menyelamatkan hidup saya. Kamu yang menyelamatkan dirimu sendiri, Sabrina. Koreksi Pak Heru. Kamu tidak menuruti intuisi untuk diam, dan kamu bertindak cepat saat curiga. Itu yang membuat kamu menang. Setelah Pak Heru berpamitan, aku mengambil ponselku. Aku melihat notifikasi di aplikasi M-Bankingku. Saldo bonus tahunan yang sempat dipinjam Damar kini sudah kembali utuh. 100 juta rupiah. Aku membuka menu transfer. Bukan ke rekening perusahaan atau investasi. Aku mengetik sebuah nama, Yayasan Kasih Jantung Indonesia. Aku mengetik nominal, 100 juta rupiah. Di kolom keterangan, aku menulis, donasi untuk orang yang benar-benar sakit jantung. Bukan untuk beli Pajero. Aku menekan tombol kirim. Transfer berhasil. 3 hari kemudian, aku diizinkan pulang. Rumahku memang porak-poranda karena serangan rentenir. Kaca jendela pecah, perabotan hancur. Tapi saat aku melangkah masuk, rumah itu terasa lebih lapang, lebih bersih, dan lebih milikku daripada sebelumnya. Tidak ada lagi bau kepalsuan dan intrik. Di ambang pintu, koper-koper milik Damar dan Ibu Widya yang sempat kutaruh di teras, kini sudah tidak ada. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Mungkin Ibu Widya sudah sadar dan membawa barang-barangnya untuk tinggal bersama kerabat lain. Aku tidak peduli. Mereka sudah menjadi masa lalu yang tertulis tebal dengan tinta merah dalam hidupku. Aku berjalan menuju jendela kamar tidurku yang kini sudah dipasangi papan kayu sementara. Aku membuka tirai, membiarkan cahaya matahari menerangi ruangan yang masih terasa dingin. Lengan kiriku yang diperban akan menjadi bekas luka. Bekas luka yang akan selalu mengingatkanku bahwa harga sebuah kebebasan adalah keberanian untuk tidak menjadi korban. Aku memejamkan mata, merasakan hembusan angin yang membawa aroma kebebasan. Kebahagiaan sejati bukan terletak pada seberapa banyak harta yang kau kumpulkan, melainkan seberapa jujur kamu hidup dan seberapa kuat kamu berdiri melawan kebohongan. Suami, mertua, dan utang miliaran yang sempat mengancam nyawa, semuanya sudah kubuang jauh-jauh. Aku telah kehilangan Damar, tapi aku mendapatkan diriku kembali. Dan itu adalah aset termahal yang pernah kumiliki. Sobat, kisah Sabrina ini mengajarkan kita bahwa keraguan pertama, atau red flags kecil apapun dalam hubungan, seringkali adalah sinyal penyelamat jiwa. Jangan pernah mematikan naluri dan logika kita demi cinta yang buta atau rasa hormat yang dipaksakan. Kejujuran pada diri sendiri adalah benteng terkuat melawan pengkhianatan paling keji. Semoga kisah ini memberikan pelajaran berharga bagi sobat semua. Jangan lupa dukung terus cerita-cerita inspiratif seperti ini. Tinggalkan jejak like, komentar, dan pastikan kalian sudah subscribe ke channel Dira Story dan nyalakan notifikasi, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya yang penuh ketegangan, plot twist, dan tentu saja, keadilan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.